Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurse Rizka Handayani dari kelompok 4, gelombang kedua, angkatan ke-14, yang beranggotakan 10 orang peserta di Diklasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut kami akan menampilkan video interview wawasan kebangsaan yang diimplementasikan dalam nilai-nilai berakhlak, agenda 1. Yang menjadi narasumber kita pada hari ini adalah Ibu Oktaviani Puspitasari SPD FSC, kemudian ada Bapak Irda Yusra SEFSC, pemateri yang ketiga yaitu Dr. Hendrik Hedi Sandi SPMM, dan yang keempat adalah Bapak M. Habibi SPD MPD. Selamat siang Bapak dan Ibu. Kemudian pewawancara kita ada 5 orang, yaitu Bapak Zaki Farid Lutfi SPD MPD, yang kedua Ibu Helga Nuri Honesti SEAC AKT, yang ketiga Ibu Fitri Ridaningsi SEMM, yang keempat, Ibu Dwi Rani Puspita Arta, SSMSE, dan yang kelima adalah Ibu Sonia Nelson, SSI MPD. Selamat menyaksikan video dari kami kelompok 4. Silahkan Bapak Ibu pewawancara untuk memberi pertanyaan kepada narasumber. Baik, terima kasih. Untuk pilihan pertama, saya akan bertanya kepada Ibu Sari, Ibu Oktaviani Puspitasari. Ibu Sari, saya ingin bertanya, sebetulnya seberapa penting penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan bagi ASN dalam rangka menerapkan core values ASN berakhlak di lingkungan Ibu bekerja? Silakan, baik, Bu. terima kasih Bapak Zaki atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat baik, bahwa jawaban tersebut sangat penting untuk dilaksanakan, bahwa wawasan kebangsaan perlu untuk diaktualisasikan oleh ASN secara konklusif, bahwa perlu dilakukan dengan pola pikir dan tindakan secara nyata, dengan diiringi dengan kemampuan awal bela negara, yang mana tidak bisa kita artikan secara sempit, namun juga secara luas. Karena hal tersebut sesuai dengan tuntutan ASN untuk sebagai pelayan publik harus dapat melakukan pengabdian sesuai profesi masing-masing untuk mewujudkan integritas ASN dalam memperkokoh NKRI. Oke, Pak Habibie, saya akan bertanya, menurut Pak Habibie, seberapa pentingkah nilai-nilai wawasan kebangsaan bagi seorang ASN dalam rangka mewujudkan core value ASN yang berakhlak? Oke, baik. Terima kasih Bu Fitri. Pertanyaan yang sangat fundamental untuk seorang ASN ya. Jadi kalau kita bertanya seberapa penting, jawabannya sangat penting, Bu. Kenapa demikian? Karena fungsi seorang ASN adalah sebagai perekat pemersatu bangsa dan negara. Hanya ASN yang memahami wawasan kebangsaan, paham terhadap Pancasila, paham terhadap keberagaman, paham terhadap kebinekaan yang mampu mencapai tujuan tersebut. Maka ASN yang mengimplementasikan wawasan kebangsaan berarti ada sikap sila ketiga dalam dirinya. Maka dia cocok dijadikan sebagai agen ketahanan nasional, agen perakat NKRI. Demikian saja, Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Ibu Sari, sebagai seorang pengajar, bagaimana menurut Ibu untuk menghadapi keberagaman latar belakang suku dan budaya dari setiap mahasiswa agar terciptanya harmoni dan terhindar dari konflik atau kesalahpahaman? Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang sudah disampaikan oleh Ibu Wiwi, bahwa penting bagi seorang dosen atau tenaga pengajar untuk dapat memahami berbagai macam karakteristik dari mahasiswa yang kita ampu. Kita harus memiliki nilai-nilai kepemahaman terhadap toleransi, keanekaragaman yang dimiliki oleh budaya kita, sehingga tidak diperkenankan apabila seorang tenaga pengajar memiliki sikap stereotip negatif atau bahkan diskriminatif terhadap mahasiswa yang memiliki latar belakang yang beragam. Terima kasih Ibu Wiwi atas pertanyaan yang sangat baik. Sama-sama Ibu. Saya ingin bertanya kepada Bapak Sandi. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki keberagaman suku. Jadi bagaimana Bapak Sandi menghadapi keberagaman suku ini di kelas yang Bapak Sandi ajar? Baik, terima kasih Ibu Helga atas pertanyaannya. Ini saya melanjutkan atau menegaskan kembali, tadi sudah dijawab oleh Ibu Sari dengan pertanyaan sebelumnya ya. Jadi dalam menghadapi keberagaman suku, budaya, dari setiap mahasiswa yang khususnya yang saya ajar, hal yang pertama adalah menghilangkan stereotip.
ya. Stereotip ini yang telah melekat atau ada dalam diri masing-masing mahasiswa. Tentunya mahasiswa ini berasal dari suku budaya yang beragam, ya, seperti itu. Karena stereotip tersebut tentunya akan menjadi awal munculnya konflik atau kesalahpahaman. Nah, itu jawaban mungkin singkat dari saya. Ingin bertanya kepada Pak Habibie terkait dengan keberagaman. Bagaimana sikap Pak Habibie dalam menghadapi keberagaman tersebut? Oke. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaannya bagus sekali. Keberagaman Indonesia adalah sesuatu kekayaan yang harus kita syukuri karena tidak setiap bangsa mendapatkan ini. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama ada dua hal, yaitu toleransi dan saling menghargai. Dan yang paling penting adalah menghilangkan rasa etnosentrisme ini karena setiap mahasiswa nanti pasti akan menunjukkan ke daerahnya. Bagaimana caranya? Dan yang paling penting adalah ada rasa kebangsaan. Maka inti dari semua ini adalah penanaman sila ketiga. Bagaimana cara kita dalam diri untuk menyatakan bahwa kita adalah satu Indonesia. Demikian, Bu. Terima kasih, Pak. Baik, saya ingin bertanya kepada Bapak Sandi lagi ya. Jadi mengenai pertanyaan berikutnya, yang sebelumnya juga, pendekatan apa yang cocok menurut Bapak untuk menghadapi mahasiswa yang mengikuti golongan yang berlawanan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, terima kasih Bu Helga. Ini terkait lagi dengan mahasiswa yang memiliki atau mengikuti golongan tertentu yang dilarang oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi kalau menurut saya tentunya mahasiswa ini dilakukan pembinaan sejak awal mereka masuk ke dalam universitas. Tentunya ada program-program yang dilaksanakan oleh universitas, baik sampai dengan tingkat fakultas dan jurusan. Selebihnya dalam kegiatan perkuliahan, tentunya mahasiswa ini juga memiliki namanya pembimbing akademik. Nah, pembimbing akademik ini juga memiliki peranan yang sangat penting. Dalam hal ini dilakukan komunikasi yang intensif terkait dengan apa yang terjadi dengan mahasiswanya. Artinya tidak hanya cukup sebagai dalam konteks akademik saja. Mungkin ada hal-hal lain khususnya yang mengganggu mahasiswa tersebut seperti tadi. Kita ingin mengetahui apa sih permasalahan yang ada kepada mahasiswa tersebut, kenapa dia sampai mengikuti golongan-golongan yang tentunya dilarang oleh Pancasila ataupun Undang-Undang Dasar 1945. Yang pasti dilakukan pembinaan, itu menurut saya. Ya, baik, Pak. Ada nih Bu, wawancara kita pada hari ini dan narasumber kita yang pada hari ini yang sangat kompeten dan profesional ya, terkait materi kita yang sangat menarik yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan yang harus kita implementasikan dalam core value berakhlak. Sehingga semoga kita dapat mengimplementasikan hal-hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya kita sebagai ASN yang berakhlak. Oke, mungkin saya dapat simpulkan ya interview kita pada hari ini bahwasanya perilaku sikap bela negara itu dan wawasan kebangsaan yang diimplementasikan nilai-nilai berakhlak yang ada dengan berorientasi dalam pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu harus kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagai ASN, tugas kita adalah sebagai pemberi pelayanan publik, kemudian juga sebagai kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan publik, dan juga sebagai pemersatu bangsa. Dengan adanya hal tersebut, kita dapat menjaga keutuhan NKRI kita. Nah, kita itu beragam, berbineka tunggal ika dari Sabang sampai Merauke. Sehingga dengan hal tersebut, negara kita, NKRI ini jauh atau bebas dari tantangan, hambatan yang berasal dari luar. Maka dari hal itu kita pupuk rasa cinta kita bahwasanya Indonesia adalah tumpah darah dan kita siap membela negara kita. Oke, kita adalah Biar Smart ASN, kemudian ASN berakhlak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.